Provinsi Sulawesi Selatan, saudara genap berusia 352 tahun pada Selasa 19 Oktober hari ini. Perayaan digelar secara sederhana di gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Berbeda dengan tahun sebelumnya, hari ulang tahun kali ini tanpa kehadiran Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah yang tersandung kasus hukum. Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartikasari, juga kemudian membuka rapat paripurna istimewa khusus hari jadi ke-352 Sulsel di gedung DPRD Sulsel. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya ada Ari Mariadi di sana, wartawan Tribun Timur yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Ari. Ya, halo, Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Selamat siang. Ari, bisa diinformasikan di tengah hari ulang tahun ke-352 ini, apa sebenarnya pencapaian-pencapaian yang berhasil didapatkan oleh Sulsel sendiri? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Hari ini kembali dirayakan Hari Jadi Sulawesi Selatan, karena masih di tengah suasana pandemi, tahun ini masih digelar secara sederhana di gedung DPRD Sulsel melalui rapat paripurna. Dalam kesempatan ini, Gubernur Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan sejumlah pencapaian Sulawesi Selatan di usianya yang ke-352 tahun ini. Salah satunya misalnya Pemprov Sudirman menyampaikan bahwa tahun ini Sulsel berhasil mengambil alih sejumlah aset yang sempat bersengketa dengan pihak lain yang ramai disebut-sebut oleh mafia tanah. Salah satunya yaitu Pemprov berhasil menyelamatkan aset lahan di Masjid Al-Markas Islami Kota Makassar. Sudirman menyampaikan bahwa aset itu berhasil dikuasai kembali oleh Pemprov Sulsel setelah sekian lama dikuasai pihak ketiga. Setelah beberapa tahun kalah dalam sidang gugatan pihak ketiga, akhirnya Pemprov menang dalam kasasi di Mahkamah Agung. Selain itu, Pemprov juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulsel ini mencapai 7,66%. Jadi meski suasana pandemi, pertumbuhan ekonomi Sulsel melalui sektor pertanian sebagai lumbung pangan di Indonesia Timur berhasil menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga 7,66%. Seperti itu, Mbak. Oke, Ari, tidak hanya terkait permasalahan ekonomi dan juga sejumlah sengketa yang berhasil dimenangkan oleh Sulsel. Yang juga menjadi sorotan adalah terkait bagaimana penanganan vaksinasi di wilayah Sulsel sendiri di tengah hari ulang tahun ini, capaiannya sudah sejauh mana? Ya, baik Mbak. Kalau Sulsel ini memiliki jumlah penduduk sekitar 9 juta penduduk. Jadi target Pemprov ini ada 7 juta penduduk. Sejauh ini hingga pertengahan Oktober ini capaian dari target 7 juta penduduk sudah sekitar 34,2% untuk dosis 1 serta 20% untuk dosis kedua. Ini terus digenjot oleh Pemprov melalui bekerja sama dengan sejumlah aparat polisi, TNI, dan sejumlah relawan-relawan kesehatan. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Ari atas laporannya spesial hari ulang tahun ke-352 Sulsel. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, telah terhimpun wawancara dengan Wakil Ketua 1 DPRD Sulsel, Syarudin Alrif. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah, besok tepatnya tanggal 19 Oktober 2021, Sulawesi Selatan berada pada hari jadi ke-352. 352 momen hari jadi tahun ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengambil tema Bersatu Sipakatau dalam era baru menuju Sulawesi Selatan lebih baik. Sinergitas, inovatif, profesional, akuntabel, integritas, dan tanggung jawab. Tema sentral itu di hari jadi ke-352 Sulawesi Selatan adalah tema yang paling pas. Tema di mana alhamdulillah di akhir bulan September kita mendengar berita baik bahwa penurunan COVID sudah tidak ada lagi dan kita sudah mulai hidup kembali normal. Maka harapan ke depannya
hari jadi 352 Sulawesi Selatan, kita sudah keluar dari lubang jarum. Covid sudah kita anggap sudah turun, dan masyarakat Sulawesi Selatan tetap bergairah kembali untuk bergerak membangkitkan perekonomian Sulawesi Selatan.